Sahabat semuanya, Venezuela viral, sebuah negara kecil ternyata kaya raya. Ini yang membuat Venezuela posisinya tidak aman. Terjadi penculikan Presiden Nicolas Maduro, diculik oleh Delta Force, tentaranya Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dengan tuduhan menjadi kartel narkoboy, penyelundup tentang barang-barang haram, zat-zat terlarang. Sebuah tuduhan dialamatkan kepada pemimpin sebuah negara. Tentu orang tidak mudah percaya begitu saja. Kenapa? Karena ada fakta lain. Fakta yang terjadi, kekayaan yang dimiliki oleh negara Venezuela yang terbesar berasal dari cadangan minyak bumi yang mencapai hingga 300,3 miliar barel, mengalahkan cadangan minyak yang dimiliki Arab Saudi yang hanya 267 miliar barel. Artinya minyak yang dimiliki Venezuela menjadi minyak stok paling banyak di muka bumi ini. Dan ternyata tidak sampai di situ, minyak itu adalah kelas nomor paling bagus, minyak paling pekat, paling kental, heavy oil, yang mengalahkan minyak manapun, baik Arab Saudi, baik Amerika, atau di negara manapun. Itulah kualitas terbagus dan stok yang terbanyak akan membuat negara itu kaya raya. Negaranya kecil, tapi kekayaannya melimpah. Maka ancaman masa depan untuk negara superpower seperti Amerika. Ternyata kekayaan itu tidak bisa diraih oleh Amerika, gara-garanya kerjasama penjualan minyak itu dilakukan kepada negara Cina. Tidak menunggu lama, pertemuan utusan Cina dalam perundingan dengan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, hanya berselang beberapa jam terjadilah penculikan di kamar tidurnya Nicolas Maduro bersama istri oleh pasukan tentara dari Donald Trump. Ini bukan persoalan biasa. Kita juga akan bisa terjadi seperti itu di negeri kita sendiri, karena kita negara berkembang yang mudah untuk didikte, yang mudah untuk diintimidasi. Kita kekuatannya juga tidak bisa mempertahankan diri apabila terjadi sesuatu serangan sebagaimana yang terjadi di Venezuela. Kecanggihan mereka melebihi daripada negara-negara berkembang. Apakah sudah terjadi? Kalau Anda melihat pada kisah masa lalu bagaimana masuknya Amerika untuk menguasai tambang emas yang ada di Papua, kisah itu tidak jauh beda. Tahun 60-an untuk masuk ke Indonesia begitu susah karena ada penghalang bernama seorang Presiden Soekarno. Maka Amerika untuk bisa mengambil alih Papua, satu-satunya cara adalah suksesi kepemimpinan, bagaimana presidennya tidak lagi Soekarno. Dan terbukti setelah tidak dijabat oleh Soekarno, izin untuk mengeksplorasi Papua, tambang emasnya bisa leluasa diambil menjadi stok kekayaan Amerika. Indonesia mendapat pepesan kosong dengan janji, segala macam janji. Walaupun hari ini telah terjadi perubahan, 51% saham dari Freeport telah diambil oleh mantan Presiden Jokowi, namun ini ke depan Amerika tidak akan membiarkan itu berlanjut. Pasti dia akan mengambil alih lagi, sebagaimana nasionalisasi perusahaan minyak yang ada di Venezuela. Amerika tidak mau tinggal diam, dia tidak mau investasinya kemudian menjadi rugi. Dia ingin ambil alih minyak itu dengan apapun cara, dan tidak menutup kemungkinan emas yang sudah 51% sahamnya berada di tangan bangsa kita. Tentu akan ada upaya-upaya, dan kita tidak tahu karena kita harus waspada. Kita tidak boleh diam-diam saja, nggak boleh dibicarakan hal ini. Kewaspadaan membicarakan ini akan menjadi sebuah refleksi bagi kita dalam menghadapi masa depan. Ternyata akan ada ancaman yang terselubung. Pasti ada riak-riak danau yang bisa menjadi gelombang, karena kekayaan suatu bangsa apabila itu begitu besar akan memicu konflik, akan membuat negara yang menghegemoni itu untuk ingin menancapkan kukunya, ingin mengeruk, mengeksploitasinya. Apalagi kita punya stok nikel yang begitu besar, yang itu juga akan menjadi bahan incaran bagi negara yang punya kekuatan seperti Amerika. Salam sehat selalu.